Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Tim Relawan Kota Kupang. Untuk itu langsung saja saya menjemput Bapak Maxim Dur. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberi kesehatan, memberi kesempatan kita semua hadir di sore hari ini untuk suksesnya perjalanan politik atau calon Wakil Gubernur Ibu Jen Natalia Suryanto. Saya mengucapkan terima kasih Ibu Pendeta Devita yang telah hadir bersama kita. Mohon maaf karena datang langsung dipersilakan oleh MC. Terima kasih yang berikut kepada pemerintah Kota Kupang yang telah mengizinkan tempat alun-alun ini untuk kita bisa beracara sore hari ini di sini. Dan yang berikut tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, singkatnya hadirin undangan yang saya muliakan. Ibu Jen, inilah kami yang terhimpun tidak sampai 1 bulan. Dari tanggal 3 saya bertemu Ibu Jen, dan hari ini bisa terkumpul perwakilan dari 51 kelurahan Kota Kupang, terdiri dari 6 kecamatan dan 1.333 RT siap untuk bekerja untuk Ibu Jen. Inilah kami, keberadaan kami. Selanjutnya, yang paling saya menghargai yaitu ketua-ketua kecamatan dari 6 kecamatan, ketua-ketua kelurahan di 51 kelurahan yang sudah kerja berantai cuma dengan 1 bulan kami bisa hadirkan jagoan kita, kandidat kita yang kita andalkan, Ibu Jen Natalia Suryanto. Harapan kita hari ini adalah acara deklarasi pengukuhan relawan sebanyak 1.000 relawan Kota Kupang dari 51 kelurahan. Untuk setelah ini tugasnya adalah bekerja di kelurahan masing-masing untuk memenangkan Ibu Jen Natalia Suryanto. Support kami terhadap Ibu Jen tak habis-habis. Dalam 1 bulan kita bisa rapatkan, 1 minggu bisa 2 kali untuk sukseskan acara besar ini. Saya cuma mau bilang kepada kita, janji berulang kali dalam pertemuan kita, relawan Komit Projen Kota Kupang harus ketemu Ibu Jen langsung dan berjabat tangan langsung. Itu janji saya buktikan sore hari ini. Semangat untuk kita. Yang terakhir, Kakak Ansi kami masih menunggu, tapi kami akan datang. Kakak Ansi akan datang. Ini sangat luar biasa, ya. Hajatan Ibu Jen, saya bilang Ibu Jen bisa datang sama Kakak Ansi, siap. Beliau dalam perjalanan ke sini. Kami punya komitmen Ibu Jen. Relawan Komit Projen Kota Kupang siap memenangkan Kakak Ansi Kakak Jen. Kakak Ansi Kakak Jen. Kakak Ansi Kakak
Kakak Jen, Kakak Hansi, Kakak Jen. Amin dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat Bapak Maksindun selaku Ketua Tim Relawan. Kita mendoakan Bapak Maksi ini agar bisa membentuk kolaborasi strategis yang begitu luar biasa, rapatkan barisan sehingga kita satu hati, satu pikiran, satu jalan untuk bersama-sama mendukung calon kita nomor 1 terkhususnya Ibu Jen. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Iya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara ini diselenggarakan oleh Bawaslu dan untuk itu langsung saja kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Panwaslu Kecamatan Kelapa Lima. Untuk itu saya persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami Lembaga Pengawas Pemilu mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ada sedikit himbauan saja dari kami yang berkaitan dengan kampanye saat ini, yaitu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga tim kampanye pasangan calon untuk terus menjaga netralitas dan kedamaian dalam pemilu kada ini. Yang pertama-tama itu kami ingatkan kepada para ASN dan juga PTT untuk terus menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan kampanye-kampanye hitam, berita-berita hoaks, dan juga kampanye yang menyangkut dengan isu SARA. Mungkin itu saja himbauan dari kami. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu bahwa sosok perempuan, ibu yang ada di depan ini, atau biasa kita sapa Sis Jen, ia merupakan seseorang yang paling sosial yang telah memberi diri sebagian dirinya untuk Kota Kupang dan juga untuk NTT. Beliau juga pernah meningkatkan SDM di tingkat-tingkat daerah dan beliau juga pernah memberikan bantuan-bantuan sosial di berbagai macam daerah. Itulah bentuk kreativitas dan juga bentuk pemberian sosial dari Sisjen. Dan untuk itu langsung saja saya menjemput Ibu Jen Natalia Suryanto untuk memberikan sambutan. Saya persilakan. Saya boleh bergerak-bergerak nggak ya? Selamat sore semuanya. Kurang kencang, kayaknya belum makan. Kalau lihat di situ makanan sudah datang, jadi sabar dulu Kampung Tengah ya. Ulangi, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Kalau saya bilang NTT, jawabannya menyala kakak, bisa? Coba, saya tes. NTT. 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 Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Biar kami semua di sini pakainya banyakkan baju hitam, tapi tidak berarti kita kampanye hitam. Setuju? Nah, Bapak Mama, Kakak Adik semua yang hadir di tempat ini, saya Kakak Jen Natalia Suryanto, biasa dipanggil Kakak Jen, mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga pertama-tama yang terhormat untuk Ibu Pendeta yang langsung datang, langsung pelayanan doa buat kita semua. Terima kasih Ibu Pendeta. Ketua Tim Relawan Bapak Maksi, terima kasih banyak udah mengatur acara ini. Ini luar biasa untuk Kota Kupang.
Kota Kupang itu kumpulin 100 itu susah Bapak Mama. Ini 1000 relawan saya bisa dia kumpulkan di tempat ini. Ya, terima kasih untuk Kakak Maksi. Ya, dan juga jajaran tim pengurus lainnya. Ada Kakak Lin yang sudah menemukan kakak saya sejak lama. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya yakin banyak tim yang terlibat. Karena itu saya ucapkan terima kasih dulu. Nah, satu hal yang mungkin kakak-kakak, bapak mama semua belum tahu, saya itu hanya buat kaos relawan komik Projen Kota Kupang 1000 pas. Ya, jadi relawan yang betul-betul relawan saya, yang tergabung relawan saya di koordinasi Kakak Maksi, itu semua yang memakai baju hitam hari ini. Ya, yang belum memakai baju hitam, kita tunggu partisipasinya bergabung dengan kita. Siap? Menyala kakak. Saya bilang sama Kakak Maksi, saya siapkan 3000. 1000 pertama kita lihat mana relawan kita yang sesungguhnya yang akan hadir hari ini. Dan terima kasih semuanya sudah hadir. Mantap. Ya. Mantap yang pakai baju hitam tulisannya relawan komik Kota Kupang. Karena tempat lain belum dapat. Lanjut, saya mau tanya, siapa yang pernah bertemu dengan Kakak Ansi? Angkat tangan. Bertemu dengan Kakak Ansi? Belum semua ya. Yang bertemu dengan Kakak Jen sebelum hari ini? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Ya, yang laki-laki jangan angkat terus tangannya, saya tidak buka pendaftaran. Ya. Nah, para relawan semua yang saya cintai dan saya kasihi, sebelum kalian menjadi pekerja-pekerja dan relawan-relawan kami yang tempur di lapangan, Bapak, Mama, Kakak, Adik semua harus tahu siapa sih yang kalian bela. Betul tidak? Pemilih Kota Kupang ini pemilih rasional. Ya. Jadi harus tahu siapa yang kalian bela dan apa yang sudah dikerjakan sampai kalian mau membela kita. Betul? Yang pertama, kalau orang suka bilang Kakak Jen baru mau jadi wakil gubernur, baru ke NTT, salah besar. Dan saya katakan sekarang, salah besar. Saya sudah di sini sejak tahun 2015. Ya. Ngapain Kakak Jen tahun 2015? Sebelum 2015, saya akui saya tidak ada di negeri Indonesia. Saya berada di luar negeri kurang lebih 20 tahun. Ya, S1, S2 di Amerika, kerja di Amerika. Kemudian karena saya kerja di Amerika, saya kerja di perusahaan minyak. Karena kerja di perusahaan minyak, maka sering dikirim ke negara-negara penghasil minyak yang bersatu dalam organisasi OPEC. Jadi saya dikirim ke Brazil, saya dikirim ke Norwegia, saya dikirim ke Inggris, saya dikirim pernah sampai Indonesia di Kalimantan Timur karena di situ banyak tambang minyak. Ya. Nah, semenjak di NTT saya ke Timor Leste. Kira-kira saya sudah keliling 65 negara, kecuali negara-negara yang lagi perang saya nggak masukin lah. Ya, kita yang damai-damai aja. Kemudian kemarin di Timor Leste, itu satu kaki Timor Leste, satu kaki Indonesia. Karena di perbatasan Belu sana. Jadi saya 65,5 negara. Ya. 65,5 negara yang sudah saya pergi. Nah, tahun 2012 saya memutuskan Bapak Mama untuk pulang. Saya memutuskan untuk pulang Indonesia. Ya, pada saat saya pulang, kerjaan saya marah-marah. Kenapa di sini semua sulit? Bikin izin sulit, bikin SIM sulit, bikin STNK sulit, daftar BPJS sulit. Apa yang nggak sulit? Betul tidak? Semua sulit. Karena saya marah-marah terus, ternyata Tuhan sayang sama saya. Dia mempertemukan
membandingkan saya dengan orang gila yang namanya Pak Ahok. Ya. Lalu Pak Ahok berkata pada saya, Jen, kamu punya dua pilihan. Yang pertama, kamu mau cepat mati karena stroke, marah-marah terus. Atau yang kedua, kamu mau berbuat sesuatu untuk negara ini karena kamu sudah pilih untuk pulang. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan yang kedua. Saya memilih untuk melakukan sesuatu untuk negara ini karena saya sudah memilih untuk pulang. Ya. Akhirnya saya bersama teman-teman yang sama-sama lulusan luar, kita buat yang namanya komunitas diaspora. Anak-anak yang lulus dari luar negeri, kami memulai pelayanan dan tahun 2013 kami pelayanan di Papua. Bayangin, hidup dari luar negeri kita ke Papua. Jomplang. Tahun 2014 kami mulai pelayanan juga, kita masuk ke Papua Barat yang sekarang ibu kotanya namanya Sorong. 2015 mulailah saya masuk ke negara tercinta, provinsi tercinta, Nusa Tenggara Timur. Nah, Bapak Mama semua, kakak adik, waktu masuk NTT ini saya nggak masuk di kota Kupang, terlalu enak. Ya, kita buka mana kabupaten yang paling miskin, kita mau bantu yang paling miskin. Berdasarkan data ya, bukan saya menghina satu persatu orang, tidak, tapi kita lihat data, kabupaten yang masih kategori termiskin itu banyaknya di Pulau Sumba. Karena itu kita masuk dari Pulau Sumba. Maka kota Kupang tidak kita masukin karena kita tidak anggap itu daerah yang paling miskin. Walaupun ada yang bisik-bisik, sama aja Bu, kita juga miskin. Tapi pada saat itu kita masuk ke Pulau Sumba. Apa yang saya lakukan di Sumba? Yang pertama, saya membantu guru-guru honorer. Kalau ada yang guru honorer itu, saya kasih tahu gajinya sebulan 200.000 Bapak Mama. Tahun 2015. 200.000 satu bulan. Kita realistis aja. Kita ngajarin anak orang, anak sendiri nggak bisa makan. Betul nggak? Nggak bisa. Akhirnya mau gimana ngajar? Males. Sekolah sering tidak ada gurunya. Akhirnya kita berikan tunjangan operasional supaya guru-gurunya bisa hidup. Ya. Oh, Kak Kansi udah datang? Oke, kalau gitu gimana ya sebaiknya? Saya stop dulu? Lanjut ya? Lanjut dulu. Kakak Gub tersayang datang, saya tetap lanjut. Nah, mulai berbagai pelayanan. Ada di sini dari Nurleu. Nurleu, ada yang pernah lihat di Kali Sembunyi ada jembatan yang saya bangun? Ada ya? Nah, itu jembatan yang saya bangun karena Seroja menghancurkan jembatan di sana. Di Fatululi juga ada jalan yang saya lapen. Dia dinamakan nama saya. Jadi berbagai pelayanan yang sudah kita lakukan. Mana kakak menyala nih? Wah, begitu kakak datang langsung menyala semua. Sebentar kita undang dia ke sini. Kita menantikan kedatangan Kakak Anselema. Menyala kakak. Sini. Weh, semua langsung ke sana. Nggak apa-apa. Jadi kita lanjut. Saya udah biasa. Kita menantikan kedatangan Kakak Anselema Sama saya sudah kenal bersama 10 tahun. Jadi bukan orang baru. rombongan deklarasi Kami berdua relawan sangat akrab. Komit Projen Kota Kupang. Makanya ketika dia memilih saya menjadi wakilnya, saya juga senang karena memang saya sama dia sudah kenal lama. Kami berdua bertemu di tim pilkadanya Pak Ahok. Ya, jadi balik lagi, buat saya dan Kakak Ansi itu prinsipnya sama. Nanti aja ya kita lanjutnya ya, biar konsentrasi. Ya, nanti
UMKM bapak-bapak bagian galaknya aja. Ya. Nah, kemudian beberapa hal lagi mengenai NTT Pertiwi itu tadi sudah saya sampaikan. Yang kemudian juga untuk Posyandu. Siapa di sini kader Posyandu? Kader Posyandu. Kader Posyandu? Mantap. Saya senang. Ini agak enggak menyorot ke mata, panasnya saya bisa tahan. Terlalu menyala sampai meleleh. Ya. Kader Posyandu itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tepuk tangan buat kader Posyandu. Kenapa saya bilang begitu? Militansinya lebih-lebih dari militansi kader partai. Ya, kadang dibayar 1 tahun sekali. Betul? Disuruh masak. Dimodali masak 5.000, 10.000. Minyak tanahnya nggak ada, peralatannya juga nggak ada. Betul? Betul, karena saya pengadopsi Posyandu, saya yang biayakan beberapa. Demi masa depan. Itulah makanya kenapa kader Posyandu itu pahlawan tanpa tanda jasa. Masalahnya begini, saya itu curiga kalau isu gizi buruk itu cuma isu yang dimainkan hanya untuk mendapatkan dana dari pusat setiap pilkada. Ya. Karena apa? Karena gizi buruk itu bukan dari anaknya yang kader-kader Posyandu suruh masak, justru dari ibunya. Betul tidak? Betul. Jadi saya sudah tes dengan beberapa Posyandu yang saya dibiayakan setiap bulan langsung ke kader Posyandunya dan mereka yang masak dan memberi makan anak-anak. Gendut itu anak. Anaknya gendut, emaknya juga gendut. Ya. Makanya saya bilang isu gizi buruk itu bisa diatasi secara masif dengan hitungan saya 22 miliar 1 tahun untuk satu provinsi dengan catatan tidak korupsi, catat itu. Ya, dan itu program harus langsung kepada kader Posyandu. Setuju? Setuju, karena saya mengadopsi Posyandu, kadang-kadang saya ikut timbang anak. Saya sampai malu dengan timbangan saya sendiri. Ya. Nah, banyak program kerja yang kita akan kerjakan, tapi saya mau memberikan kesempatan pada calon gubernur kesayangan saya yang nanti akan bicara. Sekian dulu dari saya. Salam, salve, Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Ya, menyala kakak. Iya, baik. Terima kasih banyak buat Sis Jen yang sudah menyampaikan inspirasi yang terbaik buat kita semua. Dan tentu itu, sekali lagi saya ingin mengecek bahwa Bapak Ibu sekalian semua masih tetap dengan semangat. Kita sekali lagi dengan yel-yel yang begitu kencang dan teriakan yang begitu energik ya Bapak Ibu sekalian. Setuju? Iya. Kakak Hansi, Kakak Jen, menyala kakak, menyala kakak, menyala kakak. Yeay, luar biasa ya. Masih tetap semangat. Baik Bapak Ibu sekalian, dan tentu di sore hari ini sudah ada Bapak Ansy Lema selaku calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan untuk itu beliau merupakan seorang yang bertanggung jawab, dan beliau juga telah memberi sebagian dirinya pernah menjadi anggota DPR RI, dan beliau juga telah membangun infrastruktur pertanian dan juga para nelayan-nelayan. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Langsung saja saya menjemput Bapak Ansy Lema untuk menyampaikan sekata dua kata. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Menyala kakak. Apa kabar semuanya? Menyala kakak. Apa kabar semuanya? Oke. Bapak mama, kakak
adik saudara semua, pada kesempatan pertama tentu kita semua berterima kasih ke Tuhan karena kita semua sehat. Kita bersyukur, kita yakin dan percaya bahwa perjumpaan kita sore hari ini pasti karena campur tangan Tuhan. Yang berikut, terima kasih kepada Bapak Mama, kakak adik, semua keluarga yang hadir. Ini luar biasa, datang dari siang tadi, betah ada di sini, pasti di tengah kesibukan masing-masing, mungkin ada kesibukan di luar rumah dan juga kesibukan di dalam rumah tangga, tapi mau tetap ada di sini walaupun kondisinya panas. Terima kasih sekali lagi. Bapak Mama, sebelum beta bicara panjang, izinkan beta perkenalkan diri. Sekaligus cerita latar belakang serta apa yang beta lakukan selama ini dan rencana-rencana kerja ke depan. Setuju, Bom? Karena beta yakin banyak yang hadir di sini belum kenal Ansilema, beneran? Belum kenal, toh? Oh, ada yang kenal, ada yang belum. Oke. Bapak Mama, beta punya nama lengkap Yohanes Franciscus Lema. Biasa disapa Ansilema, lahir di Kota Kupang, jadi asli anak Kota Kupang. Rumah tua, beta punya bapak rumah tua tuh di Kampung Baru, di samping SMA Negeri 1. Kalau beta punya mama punya rumah tua di Todekisa, di pinggir jalan. Pinggir jalan itu zaman dulu botong sebut pinggir strat. Kalau botong mulai main di dekat jalan, woi bos anak kicik jangan main di sini. Awas strat, oto bemo lari kincang tuh. Biasanya kalau soalnya oto bemo yang kalau yang dari sebelah sana, biasanya zaman dulu beta masih lampu 2. Dia punya arahnya berlawanan. Oto bemonya juga strat, agak red sedikit. Kenal dan Om Sopir ada doi aja red. Betul, putar 1-2 kali sampai kurang. Dengar-dengar lagu oke juga. Itu beta punya masa kecil di Kupang, ya. Tapi beta kemudian cukup lama sudah meninggalkan NTT. Hari ini 2024, genap 30 tahun beta tinggal di luar NTT. Tapi Bapak Mama tidak usah khawatir. Walaupun Ansilema lama di luar NTT, yang namanya hati, pengabdian, dedikasi, dan pikiran selalu ada di Nusa Tenggara Timur. Beta tamat SMA tahun 1994, sudah tidak mudah lagi. Sejak itu beta merantau ke Jakarta, kuliah S1, pendidikan terakhir adalah dari Pasca Sarjana Universitas Indonesia atau UI di Jakarta. Setelah itu beta masuk dunia pekerjaan. Profesi yang pertama itu adalah seorang guru. Persisnya guru yang mengajar di universitas di 3 kampus di Jakarta. Jadi sebagai seorang dosen. Setelah menjadi dosen sekitar 14 tahun, beta pernah bekerja di media cetak sebagai jurnalis, juga pernah bekerja di media televisi sebagai presenter, pembaca berita, pemandu dialog-dialog politik. Kemudian aktif juga menjadi penulis, peneliti di lembaga-lembaga riset dan lembaga-lembaga kajian politik. Pernah menjadi juru bicaranya seorang gubernur namanya Basuki Cahayapurnama. Siapa tuh? Yes. Dan kemudian sejak tahun 2019 kemarin sampai 2024 beta jadi politisi, jadi pelaku politik praktis dengan masuk partai PDI Perjuangan, mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Syukur puji Tuhan, pertama kali ikut 2019 langsung jadi anggota DPR RI. Kita maju dari dapil ini 12 kabupaten kota, seluruh kabupaten kota di Pulau Timor, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTUB, Lumalaka, seluruh kabupaten di Pulau Sumba,
Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Kabupaten Saburai Jua, dan Kabupaten Rotendao. Bapak Mama, pada saat masuk DPR, beta ditanya oleh beta punya pimpinan fraksi, Ansi mau bergabung di komisi berapa? Seluruh anggota DPR RI itu ditugaskan duduk di satu komisi. Total ada 11 komisi, setiap komisi punya bidang tugasnya masing-masing. Kalau berdasarkan latar belakang keilmuan, pendidikan, latar belakang pekerjaan, harusnya beta pilih komisi 1 atau komisi 2. Itu komisi yang bergengsi di DPR RI. Urusannya politik internasional, politik dalam negeri, pertahanan, intelijen, keren lah pokoknya. Tetapi beta tidak memilih komisi 1 atau komisi 2. Beta justru memilih komisi 4. Lalu apa urusan komisi 4? Urusan komisi 4 itu adalah pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, baik perikanan tangkap di laut maupun perikanan budidaya, juga urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Bapak Mama, kenapa beta pilih komisi ini? Beta adalah politisi dengan latar belakang seorang akademisi, seorang pengajar di universitas, suka baca data. Beta baca NTT dalam angka, indeks pembangunan manusia NTT, angka kemiskinan NTT, dan seterusnya. Beta tahu bahwa mayoritas masyarakat di NTT, termasuk di Dapil NTT 2, hidupnya dari sektor pertanian, garis miring peternakan, atau perikanan dan kelautan. Jujur, beta tidak punya pengetahuan dan pengalaman di sektor-sektor komisi 4 ini. Kenapa beta harus pilih komisi 4? Pikirannya sederhana. Kalau beta pilih komisi 4, beta akan bisa bermanfaat bagi masyarakat NTT yang umumnya masyarakat kecil yang hidup menyandarkan mata pencarian ekonominya dari pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. Bapak Mama, beta baca lagi angka kemiskinan NTT. Angka kemiskinan NTT itu 15 tahun terakhir tidak mengalami penurunan yang signifikan. Beta telusuri berapa angkanya. Hari ini angkanya 19,48%. Siapa yang miskin? Tinggal di mana? Apa profesi mereka? Kita simpulkan kemiskinan NTT adalah kemiskinan masyarakat desa yang tinggal di kampung-kampung terpencil dan umumnya mereka berprofesi sebagai petani, peternak, dan kalau tinggal di pesisir mereka adalah kaum nelayan kecil tradisional. Karena itu Bapak Mama, supaya Ansi Lema ini punya manfaat konkret bagi masyarakat kecil, beta memilih petani, peternak, dan nelayan sebagai beta punya mitra kerja. Beta turun masuk keluar kampung. Betul, mungkin Bapak Mama yang hadir di sini mayoritas tidak ada yang berprofesi sebagai petani atau peternak. Mungkin juga tidak berprofesi sebagai nelayan. Tapi beta yakin 100% yang hadir di sini punya keluarga di kabupaten-kabupaten, entah di Rotendao, entah di Saburai Jua, entah di TTS, di Belu, di Malaka. Rata-rata profesinya adalah petani dan peternak. Betul, Sob? Bapak Mama, beta itu pertama kali jadi DPR, dapat suara, bisa duduk di DPR, itu karena dapat suara nomor 1 mayoritas. Dari mana? Dari kota Kupang. Orang Kupang paling banyak pilih Ansi Lema, dan karena suara dari Ansi Lema jadi DPR. Terima kasih buat teman-teman, ya, buat Pak Saudara yang sudah ikut mendukung beta. Bapak Mama, itu cerita ketika beta jalan ke kampung, terus terang kondisi masyarakat itu jauh memprihatinkan. Kalau Bapak Mama di sini mah keren-keren semua lah, Pak Saudara di sini top lah. Tapi ketika beta turun ke Sabo, beta pergi ke pedalaman Rote, beta masuk ke Malaka dan Belu, waduh,
masyarakatnya susah. Mereka hidup hari ke hari untuk bertahan hidup. Untuk aktivitas ekonominya mereka butuh bantuan negara. Maka terus terang Bapak Mama, selama 5 tahun beta kerja buat masyarakat kecil, terutama buat petani, peternak, dan nelayan. Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh yang namanya benih. Mereka butuh yang namanya pupuk. Mereka butuh yang namanya alat-alat mesin pertanian. Traktor roda 2, kultivator untuk buat bedeng, traktor roda 4. Itu semua beta perjuangkan Bapak-Bapak. Bahkan untuk para nelayan di sini ada ketua HMS. Beta ingat Kota Kupang ini, profesi nelayan dan laut itu mulai terbentang dari Lasiana, terus Kelapa Lima, Oesapa, terus sampai ke Namosai. Silakan dicek. Itu ada jejak-jejak ringan dan perjuangan seorang Ansileman. Bapak Mama, itulah kerjaan Ansileman selama 5 tahun. Tahun 2024 kemarin ada pemilu, Bapak. Partai, kita punya partai PDI Perjuangan kembali mencalonkan untuk periode kedua. Beta maju lagi, puji Tuhan, menang lagi. Jadi lagi DPR, 1 dari 7 kursi ada Ansileman. Suaranya fantastis lagi dari Kota Kupang. Bapak Mama kalau menang di Kota Kupang itu bergengsi. Kenapa? Karena ini ibu kota provinsi NTT. Ini barometer politik NTT. Dan orang-orang di Kota Kupang rata-rata orang-orang yang sudah cerdas, yang mengikuti informasi, mengalami edukasi dan pendidikan politik. Betul betul. Dan bahkan keluarga orang-orang yang ada di kabupaten pasti karena muncul biasanya telepon dongkung keluarga di Kota Kupang. Kakak betul ini siapa nih? Kalau keluarga sudah kasih tahu, biasanya mereka akan ikut. Betul betul deh. Itu fakta. Nah, Bapak Mama, harusnya kemarin tanggal 1 Oktober, ini sekarang tanggal 2 Oktober, Ansilema ini dilantik sebagai anggota DPR untuk periode kedua masa bakti 2024-2029. Tapi kemarin beta ada di Atambua, baru tiba di Kota Kupang jam 2 pagi. Beta sudah ikut pelantikan. Karena PDI Perjuangan melalui Ibu Mega dan DPP juga didukung oleh Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Buruh sudah memberi surat keputusan rekomendasi SK bagi Ansi untuk maju sebagai calon gubernur Nusa Tenggara. Berpasangan dengan seorang perempuan hebat. Hebatnya karena apa yang pertama-tama? Karena punya hati untuk rakyat. Punya hati. Bapak Mama, terlalu banyak orang pintar, terlalu banyak orang hebat. Tapi hari ini bangun NTT, kita butuh orang yang punya hati. Hati seperti apa? Hati sebagai pelayan. Hati yang mau melayani. Kalau pendeta pastor melayani jemaat dan umat, pemimpin itu sejatinya adalah pelayan rakyat. Betul, pemimpin itu bukan bos. Pemimpin itu adalah pelayan. Kasar kalau kita bilang, pemimpin itu adalah pesuruh sebenarnya. Pesuruhnya siapa? Pesuruhnya rakyat. Jadi yang bos itu rakyat. Jadi Bapak Mama, kalau betong nanti pergi ke kampung-kampung, tak usah terlalu disambut, disoya-soya, sama kayak orang sehebat-hebat. Masa jabatan cuma 5 tahun, biasa aja. Ya, biasa saja. Kalau Bapak Mama, kita berapa kali pergi kampung, dong siapkan sofa, waduh mewah banget. Kita duduk jadi kayak geli sendiri. Kenapa? Karena membuat pemimpin itu berjarak. Ada pembeda. Rakyat duduk di kursi biasa, kursi kayu, kursi plastik, pemimpin di sofa yang besar. Bapak, Mama, kalau mau duduk
di sofa besar Ansilema di Jakarta saja. Ya, di Jakarta. Ya, duduk sofa yang enak, AC di Jakarta aja. Kakak Jen di sana. Bapak Mama, beta ingin kasih tahu, ketika beta ditugaskan jadi calon gubernur, bukan berarti beta kemudian itu langsung menerima dan kemudian mengalami euforia dan kemudian bahagia senang karena wah beta dicalonkan jadi gubernur. Tidak, justru beta itu beban Bapak Mama. Beta ini merasa hidup beta sudah cukup. Jadi DPR 2 periode kalau kerja bagus, bukan tidak mungkin bisa jadi 4 periode. Hidup nyaman di Jakarta Bapak Mama. Kantor di Senayan. Pulang kantor singgah di Plaza Senayan, agak pusing sedikit, lihat harim-harim cantik. Serius. Botong belum lihat dong, sudah potong duluan. Kenapa? Kok karena anggota DPR RI itu betul kesan deh. Betul. Serius ini beta omong Bapak. Dan semua hal itu Ansilema harus tinggalkan. Beta 30 tahun tinggal di Jakarta, sudah punya kehidupan di Jakarta, pekerjaan di Jakarta, pergaulan dan pertemanan. Harus tinggalkan semua itu untuk pulang ke NTT. Itu berarti temanya bukan karena ambisi pribadi Bapak. Bukan. Temanya untuk memberi diri melayani rakyat NTT. Dan kenapa beta mau korbankan itu semua Bapak Mama? Dasarnya cinta. Beta cinta NTT. Kalau ada cinta, ada keikhlasan melayani, ada ketulusan untuk berkorban. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Bapak Mama, jadi DPR pun, tinggal di Jakarta pun, bisa bantu orang kecil di NTT. Bisa bantu petani di Oesao, bisa bantu petani di Tarus, bisa bantu nelayan di Rotendao. Modalnya di rapat omong vokal. Ada yang pernah nonton Ansilema kalau rapat? Sudah ya? Sudah tahu cara Ansilema ngomong kan? Pasang badan untuk rakyat NTT. Pasang badan Bapak. Ya. Jadi beta pulang ke NTT temanya untuk melayani rakyat. Bukan bermewah-mewahan Bapak. Bukan. Beta hidup seperti ini sudah sangat bersyukur. 2 kali terpilih jadi DPR RI. Dan Tuhan, beta yakin akan buka jalan, beta dan Kakak Jen akan pimpin provinsi ini. Ya, ini keyakinan iman bos. Ini keyakinan iman. Bukan sekedar ambisi. Kenapa? Karena kami datang dengan hati bening. Hati untuk melayani. Mau berjuang bersama rakyat. Bapak Mama, tadi Kakak Jen sudah cerita panjang, beta omong singkat. Ada 3 paket yang akan maju. Satu-satunya paket yang ada perempuan, itu adalah paketnya Ansi dan Jen. Ada alasannya kenapa Ansi pilih seorang perempuan. Dari awal memang beta mau pilih perempuan. Sebagai suatu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan. Yang kedua, beta tahu persis banyak masalah di NTT terkait dengan kepentingan dan isu-isu perempuan. Akses perempuan terhadap ekonomi, akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, bahkan masih banyak perilaku kekerasan terhadap kaum perempuan NTT. Betul, Ustaz? Salah satunya itu adalah tindak pidana perdagangan orang karena kemiskinan dan seterusnya. Di sisi lain Bapak Mama, ada problem yang namanya stunting. Tahu stunting semua toh?
Orang pintar semua nah. Bapak mama tahu dari mana sumber stunting dan dari mana cara menyelesaikan? Dari perempuan. Perempuan sebelum menikah harus dipikirkan kesehatannya. Perempuan kalau sehat, begitu menikah, perempuan mengandung, pasti janin dalam rahimnya itu akan berkembang dengan sehat. Dan kemudian bayi yang dilahirkan akan sehat pula. Setuju kok Sonde? Tapi kondisi sebaliknya, kalau perempuannya tidak sehat, pasti bayi yang dilahirkan juga akan tidak sehat. Maka menyiapkan generasi NTT pertama-tama adalah dengan cara menyiapkan perempuan NTT yang berkualitas. Lewat kesehatan, lewat pendidikan, lewat kesejahteraan mereka dan seterusnya. Bapak Mama, Betong punya 5 program yang namanya 5 NTT Menyala. 5 NTT Menyala. Pasti ada yang tanya, kenapa pilih tagline Menyala Kakak? Menyala Kakak tuh enak didengar. Menyala Kakak itu diksinya anak-anak muda zaman sekarang. Gen Z, dan seterusnya. Menyala itu berasal dari kata menyala, yang artinya terang, yang artinya sinar, yang artinya cahaya. Dan Bapak Mama pemimpin itu dipilih oleh rakyat, diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan terang dan cahaya. Betul kesonde. Ibarat fajar, pagi yang menyingsing, malam gelap berganti dengan pagi. Pagi hari itu orang bangun menyongsong harapan, menyongsong sebuah kemajuan. Itu pesan yang mau Kakak Ansi dan Kakak Jen sampaikan, bahwa NTT ini harus menyala. Menyala maksudnya apa? Keluar dari kegelapan stunting, keluar dari kegelapan kemiskinan, keluar dari kegelapan keterbelakangan, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu Bapak Mama, beta harus omong secara rendah hati. Semua itu bisa dicapai bukan sekedar dengan cara membalikan telapak tangan. Kakak Jen dan Kakak Ansi bukan superwoman dan superman. Bukan. Butuh kerja keras, butuh kerja cerdas, kristalisasi keringat, harus berjuang. Baru NTT ini bisa lebih baik, Bapak Mama. 5 NTT Menyala, itu yang pertama itu NTT Bersih Peduli. Ini aspeknya pemerintahan atau birokrasi. Birokrasi sonde boleh kotor. Kalau birokrasinya kotor, penuh dengan suap, penuh dengan korupsi, penuh dengan gratifikasi. Kalau itu yang terjadi Bapak Mama, uang masuk ke kantong Ansi dan Jen, lupa urus rakyat, lupa perhatikan rakyat kecil. Maka pertama kita bicara soal NTT Bersih Melayani, aspeknya adalah aspek birokrasi. Yang kedua, NTT sehat, cerdas, dan berkarakter. Bapak Mama, ini bicara soal kualitas manusia NTT. Kualitas manusia NTT itu harus cerdas dan harus sehat. Pendidikan dan kesehatan. Harus punya jati diri sebagai orang NTT. Yang ketiga, ini aspek yang namanya NTT maju. Maju dalam hal apa? Pemberdayaan ekonomi rakyat. Pertanian harus didorong, peternakan didorong, UMKM didorong, pariwisata didorong. Masyarakat kecil harus diperhatikan, bukan disingkirkan. Itulah NTT maju. Yang keempat tadi Kakak Jen udah bicara khusus, namanya NTT Pertiwi. Berasal dari Ibu Pertiwi, Mama Pertiwi. NTT untuk perempuan. Turunannya tadi yang beta jelaskan macam-macam. Dan yang kelima, NTT terkoneksi, terhubung. Infrastruktur jalan, laut, udara, semuanya harus terkoneksi satu sama lain. Jalan itu penting Mama. Betong mau pi kampung, jalan rusak, itu pinggang-pinggang patah. Betul Kusone? Jadi Ansi Lema dan Kakak Jen orientasinya pada hal-hal yang mendasar.
menyangkut kepentingan rakyat kecil. Nah, Bapak Mama, sore hari ini beta datang ke sini. Kalau Kakak Jen orang sudah banyak kenal. Di mana-mana lihat dia punya baliho. Beta waktu pemilu legislatif itu beta toleh sedikit Jen Natalia Suryanto. Toleh sedikit Jen Natalia Suryanto. Baru di satu titik itu bukan cuma satu, ada 4 atau 5. Wih, beta bilang ini orang nih. Baru di mana-mana dong. Kakak Jen menyala. Menyala. Kakak Jen menyala. Jadi beta datang ke sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, ingin memperkenalkan diri dan bersilaturahmi bersama warga Kota Kupang, supaya kenal siapa itu Ansilema. Secara jujur beta harus akui, masih banyak orang di Kota Kupang belum kenal Ansilema. Maka Bapak Mama tolong bantu perkenalkan siapa itu Ansilema berdasarkan yang tadi beta sudah cerita. Tetangga di depan rumah 10 rumah, di belakang 10 rumah, kiri kanan 10 rumah, di masjid, di gereja, di pasar. Tolong perkenalkan siapa Ansilema. Karena dengan kenal, dengan tahu, mereka bisa sayang, bisa suka. Betul ke Sonde? Kalau Sonde kenal, kermana mau suka, kermana mau sayang, kermana mau pilih. Betul toh? Jadi Bapak Mama, tolong perkenalkan Ansilema. Yang kedua Bapak Mama, beta sambung soal perempuan. Beta pilih Kakak Jen bukan semata-mata karena dia perempuan. Itu satu faktor. Faktor yang kedua, ini perempuan yang berkualitas. Berkualitas. Kualitas yang paling utama, paling tinggi dari Kakak Jen, itu punya hati melayani. Itu yang pertama. Mau keluarkan uang pribadi untuk tolong rakyat. Betul toh? Itu yang pertama. Faktor lain, pendidikannya, kapasitas pribadinya. Ini sekolahnya SMA aja sudah di, orang Kupang bilang di London, Inggris. S1-nya dari Amerika Serikat. S2-nya dari Amerika Serikat. Dia ini sudah mau sombong sah. Dia sudah mau omong. Biar beta yang kasih tahu sah. 20 tahun tinggal di luar negeri. Pernah kerja di Brasil, di Norwegia, di Prancis, di Paris, juga di Singapura. Ya, artinya punya pengetahuan, punya jejaring nasional dan internasional. Bapak Mama, jadi kami berdua ini sudah lama mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang adalah pelayan rakyat. Itu Kakak Jen. Kakak Jen secara ekonomi sudah mandiri untuk dirinya sendiri. Keluarga besarnya sudah punya usaha sendiri yang lain. Dia juga punya usaha sendiri. Nah, beta lihat-lihat Kakak Jen, beta lihat dia nih, berasa orang gila. Untuk apa datang di NTT, lewe dia di Jakarta, sonde panas-panas, sonde berkeringat, pimpin aja perusahaannya, bisa keliling dunia setiap 6 bulan atau 3 bulan. Betul ke sonde? Tapi datang ke NTT, ke Rote, ke Sumba, bantu mama-mama tenun, bantu air bersih, bantu UMKM, dan itu masuk keluar kampung Bapak Mama. Yes, Bapak Mama, beta dan Kakak Jen ini sekitar berapa tahun lalu itu dipertemukan. Karena kami sama-sama temannya Basuki Cahayapurnama. Sama-sama temannya Ahok, berjuang di Jakarta.
Jadi nilai-nilainya Ahok, semangat perjuangan pelayanan politik Ahok itu hidup dalam diri Jen Natalia Suryanto dan Ansilema ini, Bapak Mama. Ya, kami belajar dari Ahok, terutama belajar tentang bagaimana menjadi pelayan rakyat. Dan Ahok bilang apa? Ansi, Jen, gua waktu itu orang NTT suruh gua jadi gubernur NTT. Betul ke Sonde? Betul toh? Orang Papua juga minta, orang Sumatera Utara juga minta, Sulawesi Utara minta, semua minta. Gua kan cuma satu, Ansi. Maka gua siapkan lu semua ini anak muda di NTT, lu sama Jen harus maju. Praktekan apa yang gua lakukan di Belitung Timur dan di DKI Jakarta. Jadi Bapak Mama, Ahok tuh cuma satu. Sonde bisa dibagi-bagi ke banyak provinsi. Paham ya? Kalau Bapak Mama pernah minta Ahok pimpin NTT, harus jujur, tidak boleh ada orang NTT yang menolak Jen Suryanto datang pimpin NTT. Paham? Ahok orang apa? Ahok bukan Cina kapan. Ahok bukan Cina niki-niki. Kenapa Bosong minta dia jadi gubernur NTT, sementara kakak Jen Sonde boleh jadi wakil gubernur? Adil ke Sonde? Kalau ada wartawan tolong tulis ini. Yang kedua, Bapak Mama, soal kakak Jen. Kakak Jen bilang, kita tidak pernah memilih, tidak pernah bisa meminta di mana kita lahir, dari suku dan etnis apa, nggak pernah. Warna kulitnya apa. Tapi kita bisa memilih di mana hati dan cinta kita berikan kepada suatu daerah. Dan kakak Jen memilih daerah itu adalah Nusa Tenggara Timur. Bapak Mama, Ansilema dimarah-marah sama segelintir orang NTT yang beta yakin dari kelompok politik lain. Dong bilang begini, ini Ansilema ini impor orang dari luar NTT. Khususnya ada perempuan NTT lagi yang bisa bangun NTT. Bapak Mama, beta bicara apa adanya, jujur. Beta dari PDI Perjuangan, kakak Jen dulu partainya namanya PSI, betul Sonde? Pada masa itu, pada saat kakak Jen masih di partai lama, beta dan kakak Jen itu sulit bertemu secara politik, betul? Betul ya? Pada saat itu beta menginginkan yang menjadi pendamping beta perempuan. 2 orang perempuan NTT pernah beta dekati. Yang pertama namanya seorang yang hebat, pintar. Kakak Jen tahu, beta cerita. Namanya Mama Pendeta Dr. Mary Kolimon. Yes, Ansilema pendekatan. Mama Mary galau, berdoa, bicara sama keluarga. Mama Mary minta maaf di beta. Mama Mary pingin tetap jadi pendeta. Beta hormati. Jadi Ansilema pernah mendekati perempuan NTT. Yang kedua, beta pernah mendekati seorang perempuan NTT yang hebat, anggota DPR RI. Namanya Ina Anita Yakobaga. Yes, beta omong apa adanya. Beliau juga ingin jadi DPR RI. Beta hormati. Dalam perjalanan tiba-tiba beta yakin perjumpaan beta dan kakak Jen ini pasti karena campur tangan Tuhan. Yes. Tapi di balik beta dan kakak Jen ada seorang politisi senior. Politisi laki-laki yang punya hati ikhlas dan tulus, yang membuat beta dan kakak Jen bisa bersatu. Namanya kakak Reva Viga.
beta harus omong apa adanya. Kakak Refafi itu ikhlas beta dan kakak Jen ini berjalan bersama. Padahal beliau itu adalah ketua Partai Hanura NTT. Partai yang memberi dukungan kepada Ansi dan Jen. Bapak Mama, jadi kalau ada orang yang omong, Bapak Mama sudah mengerti, sudah bisa cerita, bantah omongan mereka. Yang berikut ada lagi yang omong begini, tak usah pilih Ansi Lema, dia dari PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan itu kalah dalam pemilu presiden kemarin. Presiden sekarang itu namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Dia bilang, kalau Pak Prabowo jadi presiden, Pak Prabowo sone akan bantu Gubernur Ansi Lema, karena partainya beda. Dia bilang Pak Prabowo hanya bantu partai yang berasal dari Kim Plus. Ini yang hembuskan adalah mereka-mereka juga. Beta mau kasih tahu begini Bapak Mama. Tanggal 20 Oktober nanti Pak Prabowo akan dilantik menjadi presiden. Bapak Mama tahu siapa tokoh nasional sekarang yang paling ingin ditemui oleh Pak Prabowo Subianto? Jawabannya Ibu Megawati Soekarno Putri. Paling ingin beliau temui. Kenapa? Pak Prabowo tahu PDI pemenang pemilu punya 110 kursi di DPR RI. 110 kursi berarti itu teman-temannya Ansi Lema semua. DPR RI bisa buat anggaran. Kemarin Bapak Mama nonton pemilihan ketua DPR RI. Sebelumnya Kim Plus bilang mereka mau rubah undang-undang MD3 supaya ketua DPR-nya bukan PDI Perjuangan. Sudah dengar kan soal itu kan? Mau diubah. Bapak Mama tahu, ternyata Gerindra, Pak Prabowo perintah lewat Bang Sufmi Dasko Ahmad itu menggalang dukungan sehingga kemudian Mbak Puan bisa jadi ketua DPR. Itu dipilih secara aklamasi, tidak ada calon lain. Lalu Bapak Mama masih mau percaya kalau Ansi Lema jadi gubernur, Prabowo tidak bantu? Bapak Mama, Pak Prabowo itu presiden, bukan gubernur yang lagi berkompetisi di NTT. Dia itu negarawan. Siapapun gubernurnya, apa partainya mereka, Pak Prabowo punya tanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan untuk bantu NTT. Betul atau tidak? Jadi jangan mau ditipu. Bapak Mama, Pak Prabowo itu percaya PDI dan Ibu Mega sonde mungkin tusuk dia dari belakang. Kayak zaman dulu tuh di Kupang ada istilah kelompok apa tuh anak-anak dong yang kalau pipesta tuh papis tuh ada istilah yang zaman dulu tuh rompes, weh botong agak ngeri-ngeri juga tuh. Iya, rompes dong. Jadi Bapak Mama, sebentar lagi nanti Bapak Mama lihat Pak Prabowo akan ketemu dengan Ibu Mega, akan bingung Indonesia ini. Pak Prabowo itu pingin pemerintahannya itu bekerja berjalan secara efektif. Stabilitas pemerintahannya tuh tidak diganggu. Supaya tidak diganggu, Pak Prabowo butuh partai yang bisa menjadi penyeimbang dan pendukungnya. PDI nggak mungkin ganggu-ganggu. Nggak mungkin begini-begini supaya Pak Prabowo turun di tengah jalan. Nggak mungkin. Saya tidak tahu partai lain begini-begini goyang Pak Prabowo. Tapi PDI enggak. PDI pingin pemimpin itu harus memimpin selama 5 tahun. Yes. Jadi Bapak Mama sudah bisa bantah. Ada contohnya Bapak Mama. Waktu gubernur NTT-nya namanya Frans Leburaya, Bapak Frans Leburaya partainya apa? PDI. Lalu presidennya waktu itu siapa? Bapak Susilo Bambang
Yudhoyono. Partainya apa? Demokrat. Pak SBY, Demokrat dan PDI di Jakarta kan tidak dalam satu koalisi, betul dong? Pak SBY tetap bantu NTT, bahkan berkantor 4 hari di ruang kerjanya Gubernur NTT Frans Leburaya. Betul ke Sonde? Betul ke Sonde? Nah, kemarin Gubernur NTT namanya Bapak Victor Laiskodat, betul ya? Dari partainya Nasdem, benar ya? Presiden Pak Jokowi dari partainya PDI Perjuangan. PDI dan Nasdem satu koalisi nggak di pusat? Loh, PDI dan Nasdem dukung Pak Jokowi nggak di pusat? PDI 10 tahun dukung Pak Jokowi sebagai presiden. 3 tahun dukung sebagai gubernur Jakarta, 10 tahun dukung sebagai wali kota Solo. Benar nggak? Iya. Dukung Bapak Mama. Kondisi NTT sekarang kemana Bapak? Suterbangko? Suterbangko? Sumenyala kok? Sudah kok? Bapak Mama lebih mengerti, Bapak Mama yang lebih tahu. Warga Kota Kupang orang cerdas. Jadi Bapak Mama jangan lagi percaya. Yang terakhir, ini beta cerita. Seminggu lalu beta telepon sama beta punya teman. Teman akrab, sahabat. Dia beta punya teman di Komisi 4 DPR RI. Dia wakil ketua sekaligus wakil ketua umum Partai Gerindra. Seorang anak muda namanya Budi Satrio Jiwandono. Budi ini ponakan kandungnya Pak Prabowo. Karena mamanya anak nomor 1, Pak Prabowo anak nomor 2. Bapaknya Budi dulu gubernur BI, namanya Pak Sudrajat Jiwandono. Saya dan Budi berteman di Komisi 4. Saat ulang tahun kami teleponan, dia tanya, "Bro, lu di mana?" "Udah lama gue nggak lihat lu." "Gue lagi berjuang bos di NTT." "Terus gimana lu?" "Ya gue optimis menang." "Ya sorry ya, partai gua nggak dukung lu. It's okay lah bro, persahabatan jalan terus." Lalu saya ngomong, "Bro, di NTT orang serang gua." "Serang gimana?" "Orang bilang kalau gua menang, presiden terpilih Pak Prabowo soalnya akan bantu Gubernur Ansi. Karena partainya beda." "Apa dia bilang?" "Kata siapa bro? Lu berjuang, lu jadi gubernur. Begitu lu jadi, gua bawa lu ketemu om gua di istana. Enak." Loh iya, serius. Jadi Bapak Mama, kalau orang bilang Ansi Lema nggak ada jaringan, percuma Ansi Lema jadi DPR 2 periode. Percuma 400 miliar Ansi Lema bawa ke NTT untuk 22 kabupaten kota. Percuma Ansi Lema 30 tahun tinggal di Jakarta. Percuma Ansi Lema pada saat mahasiswa jadi pemimpin mahasiswa gerakan reformasi 98. Bapak Mama, saya bukan mau pukul dada. Tetapi kalau omong jaringan, Ansi Lema bukan orang yang kurang pergaulan. Bukan orang yang kurang pergaulan. Saya punya banyak teman, punya banyak sahabat, dan mereka tahu pikiran, hati, dan dedikasi seorang Ansi Lema seperti apa. Mereka mengerti. Dan karena itu tolong kabarkan kepada rakyat NTT, jangan ragu pilih Ansi dan Jen. Jangan ragu pilih Ansi dan Jen. Bapak Mama, terakhir sekali, kita semua punya tanggung jawab untuk membuat pilkada NTT ini damai. Jangan ribut-ribut. Ya, jangan serang orang lain yang tidak berdasar. Jangan fitnah. Jangan menjelek-jelekan orang, gak boleh. Bapak Mama, ya, Simon Petrus Kamlasi itu juga saudara kita, betul ke Sonde? Betul ya? Melki Lakalena itu juga saudara kita, betul ke Sonde?
Melki Lakalena itu saya punya adik kelas. Adik saya Melki itu. Saya dan Melki berkerabat. Bapak mamanya Melki itu bapak mama serani saya, bapak mama baptis. Waktu saya di permandian di Gereja Kristus Raja Katolik, bapak mama serani saya tuh bapak mamanya Melki. Bapak Yan Gajokede dan mama Sofia Wangga. Jadi orang NTT nggak usah terlalu mau serang-serang saya, serang Melki, enggak. Melki itu adik saya. Ya, udah tahu semua ya. Kami berteman, kami bersaudara. Jadi kita buat pemilu kada ini menjadi pemilu kada yang berbobot dan bermartabat. Oke? Kalau kakak Joni Asadoma itu kan botong punya kakak-kakak di Kampung Baru. Betul ke Sonde? Iya. Jadi ini keluarga semua lah. Ya, jangan ada yang kemudian buat kita jadi konflik, kita buat damai. Ya, beta ingin sampaikan kalau kita diserang, kalau kita difitnah, berita bohong beredar, disenyumin saja, diasikin aja. Oke? Gitu, itu baru namanya pemilih yang cerdas, rasional, dan bermartabat. Kalau beta bilang NTT jawabnya menyala kakak. Ansijen menang 3 kali, tapi pegang begini ya. Oke. NTT Ansijen. Oke. Bapak Mama, terima kasih buat waktunya, senang ada di sini. Terima kasih buat rekan-rekan pers. Terima kasih buat teman-teman penyelenggara pemilu yang hadir. Ya. Kita ciptakan demokrasi di NTT, pilkada NTT yang jujur, adil, berbobot, dan bermartabat. Kita boleh beda pilihan politik, tapi persaudaraan harus tetap dijaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ansi, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus diragukan lagi? Pemimpin seperti ini sudah mempunyai dedikasi, mempunyai aktivitas yang tinggi, serta juga mempunyai eksistensi yang tinggi. Inilah yang akan menjadi pemimpin kita. Kita doakan dan kita dukungkan supaya pasangan nomor 1 ini menjadi jagoan kita nanti di pilkada. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan bahwa Sisjen akan menyampaikan lagi 1-2 kata atau waktu dari Bapak Ibu kurang lebih 5 menit ya. Saya persilakan. Baik, saya hanya menyampaikan 5 menit ya. Bapak mama semua dan adik kakak di belakang ada yang sudah terima stiker. Sudah? Saya mau tanya, kakak Ansi dan kakak Jen nomor berapa? Nomor? Nah, nanti surat suara itu tidak seperti Februari kemarin waktu pileg yang begitu dibuka besarnya kayak karpet. Ya. Sekarang hanya 3 paslon, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kakak Jen satu-satunya perempuan. Ya. Dari 5 laki-laki. Ya. Jadi kalau lupa nomor urut sudah cari yang rambutnya panjang sendiri. Ya. Pemilih saya adalah pemilih perempuan dan laki-laki yang suka perempuan. Ya. Laki-laki yang suka laki-laki juga suka kakak Jen juga. Iya. Iya. Jangan menutup kesempatan laki-laki yang suka laki-laki pilih kita. Enggak dong, kita bilang. Nggak apa-apa, laki-laki yang suka laki-laki suka kakak Ansi juga tidak apa-apa.
Suka Iya, untuk suka coblos, untuk Mak coblos. bilang. Nah. Ya, jadi itu ada 3 paslon, nomor urut 1 ada di sebelah kiri. Nah, kemudian kemudian sekarang kita akan melakukan deklarasi. Tepuk tangan untuk Kakak Ansi. Ya. Takutnya Kakak Ansi ada kegiatan lainnya, kalau beliau bisa di sini terus, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, saya masih di sini. Ya. Nah, kemudian satu hal lagi untuk para relawan komit yang mengatakan projen. Relawan komit projen. Saya mau pakai sistem teksosro. Ya. Saya nggak urus wali kota. Jadi apapun wali kotanya, apapun makanannya, minumannya teksosro. Siapapun wali kotanya, gubernurnya Kakak Ansi, Kakak Jen. Saya nggak urus wali kota. Siapapun wali kotanya yang akan jadi nanti, saya yakin kakak, adik, bapak, mama semua sudah punya pilihan di hati. Silahkan. Satu hal yang pasti, siapapun wali kota, kita nggak akan tahu siapa yang jadi. Ada berapa paket di Kota Kupang? Ada 5. Banyak. Jadi saya tidak mau menyentuh ranah itu. Tapi siapapun yang menang jadi wali kota nantinya, kalau dia tidak sesuai dengan Kakak Ansi, Kakak Jen, dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat yang sesungguhnya, kami tidak tanda tangan. Siap? Baik. Sekian dulu, saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak buat Sis Jen yang sudah menyampaikan himbauan buat Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti di saat nanti pilkada, Bapak Ibu bisa pilih nomor urut 1 ya. Jangan pindah ke lain hati. Tetap kemana-kemana pun, kalau orang Timur bilang onme-onme besek ya, tetap nomor 1. Oke. Baik. Oh, lanjut. Bapak lagi. Mama, saya harus ke tempat lain, ketemu orang lain. Kita mohon izin geser ya. Bapak Mama kalau lihat gini jadi gubernur cocok juga kan? Bapak Mama sudah tak usah. Yang besar itu Bapak Mama. Beta dan Kakak Jen datang bukan mau mengambil kebesaran Bapak Mama, kebesaran rakyat. Betong mau minta kasih kebesaran itu kepada Ketong, supaya Ketong bisa kasih, supaya rakyat NTT ini makin besar, kira-kira begitu. Ya. Ya. Oke, beta izin pamit ya Kakak Jen. Kita bagi tugas ya. Iya, tidak Oke, mengurangi sip. rasa hormat Kakak Ansi, saya persilakan untuk foto bersama dulu. Iya, langsung saja saya mengundang seluruh ketua-ketua relawan. Iya, dan juga seluruhnya. Oke, baik. Ini permintaan langsung ya dari masyarakat. Dikasih ruang 2. Dikasih ruang dulu buat Ibu Jen. Ya. Oke. Boleh tangannya nomor 1 ya. Nomor 1. Iya, 1, 2, 3, senyum ekspresi, menyala kakak, senyum kuat kakak. Ya, Bapak Ibu juga boleh bersenyum. Ya, sekali lagi gaya bebas cukup ya. Cukup ya. Terima kasih banyak Kak Ansi. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti baru kita foto bersama. Setelah ini kita akan lanjutkan pada acara berikut. Bapak Ibu boleh kembali.
sekali lagi Bapak Ibu boleh kembali ke tempat duduk masing-masing karena kita masih mempunyai berbagai macam rangkaian acara lagi. Nanti baru kita sesi komunikasi ya. Iya, ternyata Mama yang dari tadi tidak menyalahin sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk dalam acara penandatanganan SK. Untuk itu saya persilakan Ibu Jen. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, saya mengukuhkan Badan Pengurus Tim Relawan Projen Kota Kupang, dimulai dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Dan saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Kupang 2 Oktober 2024. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung daripada acara pengukuhan tim relawan tingkat kecamatan, tingkat kelurahan sekota Kupang. Untuk itu atas nama Kak Ansi dan juga Kak Jen mengucapkan limpah terima kasih banyak buat Bapak Ibu sekalian yang sudah meringankan langkah, menyediakan hati, pikiran untuk bersama-sama bergabung dalam tim Kakak Ansi dan Kakak Jen untuk memberikan dukungan buat Kakak Ansi dan juga Kakak Jen. Kakak Ansi, Kakak Jen, menyala kakak, menyala kakak, menyala kakak. Oke, terima kasih. Untuk itu langsung saja saya mengundang ketua-ketua tim relawan untuk kita foto bersama dulu.